Baik, saya lanjutkan pada topik kita yang kedua, yaitu business research. Dengan pengantarnya, yaitu sejak diberlakukannya PSAK 73 tentang sewa, perusahaan wajib mengakui hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa. Contohnya pada PT Geraha Properti Nusantara, perusahaan real estate yang banyak menggunakan skema sewa alat berat dan kantor. Perusahaan tersebut masa keberatan karena laporan keuangan menjadi terlihat lebih berutang. Setelah implementasi PSAK 73 tersebut, manajemen khawatir hal ini akan menurunkan penilaian kredit perusahaan dan membuat investor enggan menanamkan modal di perusahaan itu. Namun, auditor eksternal berpendapat bahwa aturan baru justru meningkatkan transparansi keuangan. Seorang peneliti akuntansi melakukan business research untuk meneliti dampak penerapan PSAK 73 terhadap rasio leverage perusahaan, yang kedua persepsi investor, ketiga yaitu akses perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Data yang dikumpulkan dari laporan keuangan properti sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 diberlakukan, serta survei terhadap analisa pasar modal. Untuk eh, pada pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa kasus ini termasuk business research di bidang akuntansi. Menurut saya, kasus ini masuk ke dalam business research karena berhubungan dan berfokus pada bagaimana perubahan standar akuntansi yang dalam hal ini, yaitu PSAK 73, tentang sewa mempengaruhi aspek keuangan dan keputusan bisnis perusahaan. PSAK 73 ini tidak hanya berdampak pada eh, penyajian investor untuk terhadap laporan keuangannya, tetapi juga mempengaruhi rasio leverage, evaluasi kinerja, dan keputusan pendanaan. Karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman ilmiah memberikan pemahaman ilmiah mengenai hubungan antara akuntansi, aturannya, dan keputusan ekonomi. Yang kedua, pertanyaannya yaitu metode penelitian apa yang sesuai untuk menganalisa dampak PSAK 73? Menurut saya ada dua metodenya, yaitu yang pertama dari sisi metode kuantitatif dengan menggunakan data laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 dan eh, ya, kualitatifnya dengan menggunakan survei atau wawancara dengan investor, analisis pasar modal, dan kreditor untuk menilai persepsi mereka terhadap perubahan PSAK 73 itu. Yang ketiga itu apa manfaat hasil penelitian ini bagi manajemen dan investor. Menurut saya, bagi di sisi manajemennya, penelitian ini bermanfaat mengetahui apakah peningkatan leverage akibat PSAK 73 benar-benar mempengaruhi penilaian kredit itu agar manajemen bisa merancang strategi komunikasi apa eh, eh, agar investor juga memahami perubahan akuntansi serta membantu perencanaan pendanaan jangka panjang. Bagi sisi investor, menurut saya investor tersebut bisa mendapatkan informasi yang lebih transparan mengenai posisi keuangannya serta memahami kualitas aset hak guna dan kewajiban sewa secara lebih realistis, serta dapat mengevaluasi risiko perusahaan dengan dasar yang lebih akurat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana penerapan ilmiah dalam penelitian bisnis dapat membantu organisasi menghindari keputusan
yang didasarkan pada intuisi atau bias terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan FUCA atau FUCA. Menurut saya, penerapan konsep ilmiahnya yaitu keputusannya harus berdasarkan by data atau tidak melibatkan perasaan atau intuisi pribadi. Yang kedua, prosesnya secara sistematis yang didasarkan pada penelitian yang didasarkan pada hipotesisnya. Yang kedua, dengan mengurangi bias secara kognitif dan yang keempat, membantu pengambilan keputusan yang lebih terukur. Mungkin itu saja diskusi pada forum Business Research. Saya akan ke topik selanjutnya. Sampai jumpa. Yang berlalu sobat ambil. Tolong monitor ketua. Stop record.